Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita sampai ke tahun 7 Hijriah atau tahun 7 setelah hijrah. Tahun ke-7 setelah hijrah. Nah, ketika kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan Khaybar, maka mereka berkonsentrasi untuk memberikan pelajaran kepada suku-suku yang dulu pernah bergabung dalam pasukan koalisi atau disebut dengan pasukan Ahzab. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk detasemen khusus. Kalau sekarang mungkin Kopassus, pasukan khusus yang terdiri dari satu kelompok itu antara 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 personil. Ini pasukan-pasukan khusus. Sedikitnya ada 8 regu atau 8 kelompok yang dikirim Nabi. Nah, ini disebut dengan pasukan Sariyah namanya. Jadi pasukan Sariyah itu kelompok pasukan yang jumlahnya tidak begitu banyak, yang diutus untuk memberikan pelajaran kepada suku-suku yang dulu pernah bergabung dalam perang Ahzab. Nah, para jamaah sekalian, namun sebagian besar daripada suku-suku yang didatangi itu mungkin mereka ketakutan sebab melihat reputasi daripada tentara kaum muslimin yang luar biasa itu. Sebab di perang Khaybar itu kaum muslimin jumlahnya hanya 1.400. Sementara pasukan daripada Yahudi Khaybar itu jumlahnya 10.000. Dan mereka berhasil menaklukkan Khaybar. Sehingga reputasi inilah yang kemudian bagi mereka sangat menakutkan. Oleh sebab itu, dari sebagian besar, begitu tahu ada pasukan muslimin yang mendatangi mereka, mereka langsung melarikan diri dari perkampungannya. Namun ada satu suku yang justru mempersiapkan diri untuk melawan kaum muslimin. Sebab yang datang itu kira-kira 30 sampai 40 pasukan. Sementara jumlah mereka ada sekitar 200 orang. Lumayan. Yaitu suku atau Bani Al-Mulawwah. Suku Al-Mulawwah. Nah, pasukan yang dikirim Nabi ke Bani Mulawwah ini adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya Ghalib bin Abdullah Al-Lais. Ghalib bin Abdullah Al-Lais. Ketika sampai di daerah Al-Mulawwah, Ghalib ini berhenti di balik bukit. Jadi mereka belum terlihat oleh orang-orang Mulawwah. Jadi masih berada di balik bukit. Sementara suku Mulawwah ini setiap hari, setiap malam ini bergantian menjaga daripada bukit itu. Barangkali ada pergerakan maka mereka sudah siap siaga. Nah, setelah dirasa aman karena waktunya sudah gelap, sudah mulai malam, Ghalib ini kemudian naik ke atas bukit,
untuk mengintai pasukan musuh. Begitu Ghalib naik, ternyata di bawah ada 2 orang penjaga suami istri. 2 orang penjaga suami istri. Maka ketika 2 orang ini melihat Ghalib, tetapi kan sudah malam, tinggal bayangan saja hitam gitu kira-kira. Maka suami istri ini mengatakan, "Dek, perasaan tadi nggak ada bayangan itu." "Iya, nggak ada tadi. Jangan-jangan batang. Tapi nggak ada tadi, nggak ada batang tadi." Maka akhirnya apa? Ghalib ketahuan ada 2 orang yang menjaga, sementara dia mau turun kembali, tidak berani. Sebab kalau turun berarti orang tadi mengatakan, "Loh kan, nggak ada. Berarti orang tadi." Maka ketahuan nanti. Maka Ghalib ini kemudian tetap berdiri mematung di situ. Nah, 2 orang ini tadi masih ragu-ragu. Apa ya itu? Orang atau pohon? Jarene sing lanang, "Dik, mana panahku? Panahku mana?" Maka kemudian dipanahlah Ghalib ini, panah cep kena. Lumayan Pak, kena panah. Tetapi Ghalib ini untuk menjaga supaya tidak ketahuan, tetap berdiri dengan kokohnya di situ. Hampir saja mulut ini kemudian mengadu. Ini ditahan. Loh kan katanya, kena kan? Ya suaranya jeb itu kan kedengaran. Loh kena. Enggak seperti sekarang. Sekarang dulu kan suara sedikit itu sudah kedengaran. Ada suara mercon di ampel kedengaran katanya dulu. Kalau sekarang kan enggak. Karena terhalang oleh gedung-gedung dan lain-lain. Suami istri masih belum yakin bahwa itu adalah pohon. Maka coba sekali lagi. Dipaneh-maneh Pak. Cep, kena lagi. Maka setelah 2 kali itu, maka mereka baru yakin. Dua orang suami istri ini baru yakin bahwa pohon berarti. Maka 2 orang ini kembali ke perkampungan. Begitu 2 orang ini kembali ke perkampungan, Ghalib langsung turun dalam kondisi berceceran darah nih Bang. Tapi untungnya panahnya itu kena bahunya, bukan kena dada atau apa. Sebab rata-rata panah untuk perang itu ya ujungnya dikasih racun Bang. Supaya kalau kena sedikit pun masih bisa mematikan. Rata-rata begitu. Nah para jamaah rahimakumullah, berarti Ghalib masih ketolong. Yang satunya masih bisa gerak, masih bisa perang. Ini dibebat, kemudian satunya masih bisa perang. Esoknya, pasukan yang terdiri dari 30 atau 40 orang itu kemudian menggerebek Bani Al-Mulawwah. Maka terjadilah pertempuran sengit. Nah, di antara orang-orang Al-Mulawwah ini, itu ada seseorang yang bernama Mirdas. Ini teriak-teriak, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Islam. Teriak-teriak sambil menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Islam. Maka ada seorang daripada tentara kaum muslimin yang umurnya kira-kira masih 15-an tahun. Dia adalah cucu Nabi dari anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritsah. Itu anak angkat Nabi, kemudian mempunyai anak. Kira-kira siapa Pak? Pernah saya sampaikan kalau salah. Usama bin Zaid bin Haritsah. Jadi Usama bin Zaid bin Haritsah. Ini adalah cucu Nabi dari anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Usama ini mendengar ucapan Mirdas ini, meradang Pak. Maka disapukan pandangan matanya, siapa yang berani mengucapkan itu. Begitu tahu orangnya, maka orang ini kemudian dikejar lari ini sambil tetap omongannya sambil tetap menghina Nabi, menghina Rasul,
dan menghina Islam. Dikejar lagi. Akhirnya dapat, karena terpojok, maka terjadilah perang tanding. 1 lawan 1. Mirdas ini kemudian terjatuh. Begitu terjatuh, Usama ini mengangkat pedang sambil menarik nafas. Sebab membunuh orang itu tidak boleh pelan-pelan, Pak. 1, 2, 3 kali dan seterusnya tidak boleh. Termasuk membunuh hewan. Jenengan walaupun nyamuk, nek kejek-kejek langsung diceplek, mboten dijarno di gedulinan ndak. Atau kecoa nggih. Kecoa itu kalau sudah melumah itu kan sulit bangun. Nah, itu nek dengan niat bunuh langsung diteplek mawon, sakno nggih. Ini juga demikian. Ketika walaupun dalam keadaan perang, kalau memang harus dibunuh, maka dibunuhlah dengan cara yang baik. Maka Usama ini demikian. Sebab kalau tidak mengumpulkan tenaga dulu bisa jadi 1 kali tidak mati, 2 kali tidak mati, mungkin bisa 3 kali. Tapi kalau tenaganya dikumpulkan dulu, ambil nafas 1 kali tebas, dia bisa mati. Inilah yang dilakukan oleh Usama. Maka ketika Usama ini mengangkat pedang sambil menarik nafas, ternyata begitu mau dicerok gitu, ya, ternyata Mirdas ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi kadung diangkat dan cerak mati. Sinten mau, Pak? Mirdas ini mati. Nah, kebetulan di samping daripada Usama ini ada seorang sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Usama, "Wahai Usama, kamu telah membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat." Kata Usama, dia itu bersyahadat sebab dia takut pedangku. Dia takut terbunuh sehingga dia bersyahadat, kata Usama. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah perang selesai, ternyata kejadian ini sampai kepada telinga Nabi. Maka dipanggillah Usama. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Usama." Jadi Usama ini sekali lagi cucu Nabi. Cucu daripada anak angkatnya. Jadi begitu luar biasa juga cinta Nabi kepada Usama ini. Jadi Usama ini masih berumur 15 tahun, masih SMP, Pak, ikut perang. SMP kelas berapa nih? Kelas 2-3, kelas 3. Ikut perang. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi, "Ya Usama, aqatalta rajulan?" Apakah engkau telah membunuh seorang laki-laki yang telah bersyahadat? Kata Usama, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan kalimat syahadat itu sebab dia takut dengan pedangku. Dia takut terbunuh oleh pedangku. Dia ingin selamat dari pedangku," kata Usama. Kemudian Nabi bertanya lagi dengan kalimat yang lebih tinggi, "Wahai Usama, apakah engkau telah membunuh seseorang yang telah bersyahadat?" Mendengar kalimat yang kedua ini, Usama kemudian tahu bahwa Nabi ini marah. Maka Usama ini kemudian hanya bisa menunduk, tidak berani menatap wajah Nabi, dan mengatakan, "Maafkan aku wahai Rasulullah." Kira-kira begitu. Lalu kemudian dengan nada yang merendah, Nabi mengatakan, "Dari mana kau tahu kalau dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut kepada pedangmu? Apakah engkau telah membuka hatinya? Apakah engkau telah tahu niatnya?" Itu ya kira-kira yang disampaikan Nabi kepada Usama, cucu dari Nabi ini. Maka para jamaah rahimakumullah, Usama sudah tidak bisa menjawab lagi, dan kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah, mulai sejak saat itu saya tidak mempunyai angan-angan kecuali hanya ingin mati syahid." Dan nanti terwujud keinginannya ini, tapi lama setelah
setelah Nabi wafat. Dan mulai saat itu aku menjaga supaya tidak menyakiti kaum muslimin, baik perasaannya, hatinya maupun badannya. Itu yang disampaikan oleh Usama. Mulai saat itu aku akan menjaga omonganku, aku akan menjaga pedangku dari menyakiti sesama kaum muslimin. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, maka ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik atau diam. Ada lanjutannya itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan yang satu lagi adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa iman itu ternyata disandarkan kepada 3 hal ini, yaitu kepada ucapan, kepada penghormatan kepada tetangganya. Yang ketiga adalah bagaimana dia menghormati tamu. Maka kalau ada seorang muslimin atau muslimat yang kata-katanya ini ngomong sak ngomong itu menyakitkan, nyelekit, maka sebenarnya dia belum bisa dikatakan bahwa dia itu orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu adalah berkata-kata baik, kalau tidak bisa ya diam. Oleh sebab itu, ini anjuran daripada pendahulu-pendahulu kita, ini juga majas juga. Kalau mau ngomong besok, rancanglah hari ini. Di bulan baleni dirasakno dhewe. Kira-kira omongan saya ini menyakitkan enggak ya? Baru besok diomongkan. Jangan asal ngomong. Jarine wong Jawa napa? Waton ngomong nggih. Ngomong kudu nganggo waton. Jangan waton ngomong. Jangan asal ngomong. Rancang dulu omongan kita itu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Yang biasanya ngomong rojok niku biasanya laki-laki napa perempuan? Napa? Ibu-ibu nggih. Ngapunten lho nggih. Biasane ngoten sakle nggih. Ibu-ibu biasanya. Pasti ada sing diomong, nggih. Bahkan istri Nabi pun tidak terbebas dari yang begitu, nggih. Ya memang bawaannya Ibu nggih. Yang penting kita setelah itu kemudian minta maaf gitu aja. Atau minta ampun kepada Allah. Sampai kapan? Sampai setan pegel, nggih. Sampai setan pegel. Istri Nabi pun tidak terbebas dari hal yang demikian. Jadi suatu saat Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, saya mau ke rumahnya Sofia." Sinten Sofia, Pak? Istri Nabi dari orang Yahudi. Nggih. Bersebab cemburu, kemudian Sayyidatina Aisyah ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mau ke rumahnya Sofia yang badannya sekian itu," katanya. Napa niki? Berarti maksudnya napa niki? Kecil, badannya kecil. Ya, memang Sofia memang badannya kecil. Maka Sayyidatina Aisyah kemudian langsung ditegur oleh Nabi. "Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu atau isyaratmu itu kemudian diserupakan menjadi sebuah warna, maka ketika warna itu dilemparkan ke laut, maka laut itu akan berubah menjadi warna daripada ucapanmu itu." Luar biasa ini, Bang. Jadi berhati-hatilah dengan ucapan. Bahkan ada riwayat lain begini. Ludahmu itu seandainya diludahkan ke laut, maka laut itu akan terbakar dan airnya habis karena terbakar, kata Nabi. Jadi luar biasa, ternyata rasan-rasan itu efeknya luar biasa. Dosanya luar biasa. Sampai di surat napa nggih? Al-Hujurat nggih. Itu ayyakula lahma akhihi. Orang yang ngerasani, orang yang
menghina kaum muslimin itu seperti makan daripada daging atau bangkai saudaranya. Hati-hatilah dengan lisan kita, terutama kalau lisan itu biasanya ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu kalau bisa menjaga lisan, maka insya Allah selamat. Dan bapak-bapak itu hati-hatilah dengan pandangan kita. Sebab dosa terbesar daripada bapak-bapak itu adalah pandangan. Memang mendukung Pak, delok saat delok memang sih delok begitu. Keluar dari rumah itu sudah kelihatan. Maka laki-laki kalau bisa menjaga pandangan, maka dia akan selamat. Sementara ibu-ibu kalau bisa menjaga lisannya, dia akan selamat. Kalau tidak salah kemarin pernah saya sampaikan, kalau ibu-ibu itu nangis biasanya ditutupin apa? Napa nih Pak? Napa nih Bu? Mulutnya, mulutnya, mesti mulut ingatin. Tapi kalau bapak-bapak nangis biasanya ngucek-ngucek moto, nutupi moto. Itu menunjukkan bahwa kelemahan seorang wanita adalah pada mulutnya, pada lisannya. Termasuk kalau tertawa Ibu. Lihat wanita kalau tertawa rata-rata mulutnya ditutupi. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu kelemahannya di mulut. Kalau dia bisa menjaga mulutnya, maka dia akan selamat. Sementara laki-laki, kalau bisa menjaga pandangannya, dia akan selamat. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal Pak? 30 September. Biasanya malamnya nanti ada film G30S PKI. Nah, itu adalah sejarah kelam daripada bangsa kita. Yang awalnya maksudnya baik, maksudnya presiden yang pertama itu baik, yaitu dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu paling demokratis, dengan bisa hidup damainya 3 komponen bangsa, yaitu nasional, komunis, dan agama. Nasakom, nasional, A itu agama, dan komunis. Maksudnya begitu, maksudnya baik. Nasakom. Jadi nanti dunia itu nanti mencontoh Indonesia. Sebab Indonesia menjadi negara yang paling demokratis. Hidup berdampingan unsur-unsur yang sebenarnya berlawanan. Nasional, komunis, dan agama. Tetapi hal itu justru mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk sekali, yaitu ada gerakan-gerakan pemberontakan, baik pemberontakan ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri itu PKI, yang ekstrim kanan DITII. Itu sebabnya adalah karena tidak bisa menahan ego masing-masing. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, di Indonesia ini ada 2 lembaga yang terbesar, lembaga kemasyarakatan, lembaga agama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Wis pokoknya jenengan nek memilih lembaga itu pilih 2 itu aja. Gak usah yang lain-lain nggih. Nek gak Muhammadiyah ya NU ngono ae. Jangan pilih yang lain nggih. Berbahaya. Itu yang paling moderat, paling tengah-tengah. Oleh sebab itu, kalau ada gerakan-gerakan yang ekstrim, baik ekstrim kiri, seperti yang pernah dilakukan oleh PKI, ataupun ekstrim kanan. Ekstrim kanan berarti bom bunuh diri, yang katanya jihad dan lain-lain. Itu mari kita, mari kita hindari. Kalau bisa kita laporkan sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang dulu pernah terjadi, yaitu pemberontakan baik pemberontakan PKI maupun pemberontakan DITI. Para jamaah rahimakumullah, ada kisah yang mirip dengan yang terjadi pada Usama bin Zaid bin Haritsah. Namun ketika diingatkan oleh Nabi, yaitu membunuh orang yang sudah bersyahadat,
dia kemudian membantah Nabi. Maka setelah beberapa saat orang ini wafat. Begitu wafat, jasadnya ini bolak-balik muncul di atas bumi. Siapa dia? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.